sama kayak pisau? Ya, Dikasih uang itu mau? mau. Saya kasih uang itu, dia mau. Nah, itu kan sebenarnya saya bawa pulang itu. Saya ajak pulang ke rumahku. Nah, terus? Saya nggak mau. Nah, terus? Di rumah itu ada siapa-siapa? Tidak ada. Orang tua itu korban? Oh, di Palembang, Pak. Ngatu sama tidak mau rumah kamu, sama istri kamu. Iya, lakukan itu. Istri aku itu tidak mau lagi katanya. Sudah berapa lama itu? Sudah 1 tahun lebih. Bejat. Itulah kata yang langsung tergambar dari sosok Siarham, 61 tahun. Warga desa Tanjung Kari, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kakek yang seharusnya jadi tauladan tersebut justru tega menghancurkan masa depan cucu kandungnya sendiri, sebut saja Mawar yang masih berusia 13 tahun. Kakek renta ini mencabuli sang cucu tersebut bukan hanya sekali, tetapi sudah beberapa kali. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka ketika rumah korban sedang sepi, di mana antara rumah tersangka dan korban hanya berjarak kurang lebih 500 meter. Namun perbuatan bejat kakek tersebut akhirnya terbongkar pada 31 Agustus 2021 lalu oleh tetangga korban yang curiga dengan gelagat sang kakek. Kapan Pak melakukan itu sama cucu ini, Pak? Itu bunuh korban sudah 3 kali, Pak. Ya itu namanya dibujuk-bujuk orang lain. Aku tahu di bujuk orang lain. Itu keterangan korban itu sempat tangan diikat sama mulut ditutup ini. Benar? Tidak. Jadi dapat kami jelaskan bahwa pelaku bernama Siarham, umur 62 tahun, warga desa Kecamatan di Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Selatan ini melakukan kekerasan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebanyak 3 kali di tahun 2021 ini terhadap cucunya sendiri yang bernama Bunga berumur 14 tahun. Pada waktu itu Siarham yang sudah mengetahui kondisi rumah korban yang sedang kosong beraksi dengan merayu korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Tersangka juga memberikan iming-iming imbalan uang jajan sebesar Rp5.000 untuk memperlancar aksinya. Dari pengakuan tersangka, korban menuruti tersebut dan tidak melakukan penolakan. Siarham mengaku terbesit perbuatan tersebut karena tidak bisa menahan lagi nafsunya, mengingat kondisi istri yang sudah tua dan selalu menolak saat diajak hubungan badan yang sudah hampir 1 tahun. Dikasih uang itu mau? Cucu kamu? Mau. Saya kasih uang itu, dia mau bangun, nggak mau beli Superman. Itu kapan kejadian itu? Malam apa siang atau Malam, Pak. malam? Itu gimana waktu cucu itu lagi tidur atau gimana katanya? Ya, dia tidur. Dia tidur, kamu dibangunin? Ya dibangunin. Terus? Ya belum tidur, belum terkelap. Ah, terus Ya bangun. langsung kamu rayu Ya, kasih uang. Dikasih ayu, Nah, dikasih uang. terus kamu lakuin gimana? Ya saya Sekali macam ya kayak selimut. Oh. Selimut. langsung kamu tidurin atau sempat kamu peluk-peluk atau gimana? Ya dipeluk-peluk lah. Dipeluk. Ya, Tidak ada perlawanan dari cucu. tidak ada. Sudah berapa kali melakukan perbuatan ini? Sekali, Pak. Satu kali. Yang tidak ketahuan. Apa lebih? Sebelumnya pernah? Tidak. Bapak, status Bapak ada istri nggak? Istri itu ada, tapi sudah tua, Pak. Tinggal di kontrakan itu juga? Lain. Saya rumah. Waktu kejadian itu di rumah itu ada siapa-siapa? Tidak ada, Pak. Tidak. Itu cucu tinggal sama siapa cucu? Nah, tinggal di rumahnya. Itu sebenarnya saya bawa pulang itu. Saya ajak pulang ke rumahku. Ah, terus? Saya nggak mau. Ah, terus? Di rumah itu ada siapa-siapa? Tidak ada. Orang tua itu korban? Oh, di Palembang, Pak. Di Palembang semua. Ngapa tidak sama uang rumah, Pak?
Ngapa sama tidak mau rumah kamu sama istri kamu? Iya, lakukan itu. Istri aku itu tidak mau lagi katanya. Tidak mau lagi. Sudah berapa lama itu? Tidak mau melakukan itu. Sudah 1 tahun lebih. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Oku Selatan, AKP Acep Yuli Sahara, sarjana hukum, membenarkan adanya penangkapan seorang kakek yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, ini dilakukan kepada cucu kandungnya sendiri. Dari keterangan korban dan bukti, perbuatan itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali selama 2021 ini, ujarnya. Ketika dua saudaranya yang lain bermain ke rumah kakeknya ini malah bermain menemui bunga di rumah kontrakannya, sehingga di rumah itu yang ada hanya kakek dan korban. Dan ketika di rumah tersebut sendirian, korban memperkosa, ulangi lagi, tersangka memperkosa korban sebanyak 3 kali. Yang pertama di tahun 2001 ini juga, dan kedua ini dengan cara tangan korban dan mulut korban disumpal sehingga korban tidak bisa menjerit. Itu saat bisa terungkap kasus ini gimana dengan? Jadi kecurigaan tetangga korban yang melihat kakek ini masuk ke rumah korban. Ia pun menambahkan, terungkapnya kasus ini juga lantaran kecurigaan salah satu tetangga korban yang curiga melihat tersangka kerap datang ke rumah korban saat sepi dan langsung mengunci pintu rumah korban. Rumah tetangga ini pun kebetulan berhimpitan dinding dengan rumah korban yang terbuat dari papan. Saat itu, tetangga yang curiga mengintip dari celah-celah dinding dan terkejut melihat perbuatan si kakek. Saat itu juga si tetangga melaporkan pada tetangga-tetangga lainnya dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Uang atau pemaksaan atau gimana dengan? Menurut tersangka, dia memberikan uang 5.000 kepada cucunya ini supaya mau menuruti kehendak pelaku ini. Ini akan kita kenakan pasal apa dengan? Dia pelaku ini kita kenakan dengan pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah mendapat laporan, kita langsung melakukan penangkapan pada tersangka, dan untuk tersangka ini kita kenakan pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga karena masih ada hubungan keluarga pungkasnya.